Baik, puji Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan pada hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya juga atas nama jemaat, majelis dan hamba Tuhan menyampaikan ucapan selamat kepada Guru Injil Gustiana yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana teologia yang kemarin sudah diwisuda pada hari Jumat. Selamat melayani untuk Guru Injil Gustiana. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena situasi kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bisa berkumpul, ya, ataupun kita mengabaikan protokol kesehatan. Karena mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah mendengar informasi terakhir yang sudah kita dapatkan bahwa Belitung Timur saat ini belum aman, ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan. Kita kurangi untuk kunjungan ke tempat-tempat yang mungkin tidak penting. Jadi kita bisa tetap dalam kondisi yang baik dan sehat demi keluarga kita juga di rumah, demi semuanya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kita masih harus mengingat bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan nanti pada waktunya COVID-19 ini akan pergi dari muka bumi ini. Terima kasih. Dan kita akan memulai ibadah kita. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Ibadah kita akan dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, mungkin kita selama hidup ini kita banyak mengalami hal-hal yang senang maupun yang tidak senang, atau yang duka, ya. Pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan, ada sukacita. Amin. Ya, kalaupun ada beban berat di dalam hati kita tanggalkan sejenak. Kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan judul Datang ke Hadirat Tuhan. Mari kita bersukacita. Yang penuh sukacita.
puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena kami pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang di dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah dan memuji Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kesehatan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada dengan kondisi yang baik saat ini. Meskipun situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kami tidak baik Tuhan, namun kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini juga ambil bagian di dalam ibadah. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh mampukan agar kami yang mengambil bagian boleh diberkati dan boleh menjalankannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga boleh berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini belum sempat hadir Tuhan, ataupun yang sudah hadir. Tuhan boleh tolong setiap mereka. Kalaupun ada beban berat di dalam hati mereka, Tuhan Yesus Engkau boleh melihat semuanya. Tuhan boleh berikan jalan keluar bagi mereka. Sembuhkan juga mereka yang sakit Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian hanya karena anugerahnya.
dari Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 sampai dengan 9. Kalau sudah membukanya, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Dati Manu, dan kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan, menyenangkan. Tuhan
dan hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Pagi hari ini kami datang memuji Tuhan, bahkan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami duduk dengar, kami memperhatikan, menyerahkan doa hati jiwa kami. Kami mohon Roh Kudus terus menuntun kami dan menjadikan hati kami hati yang baik untuk menerima firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk datang bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tengah-tengah situasi sekarang ini banyak orang lebih baik memilih di rumah, tapi kita menjadi pribadi mengasihi Tuhan, datang memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang 1 ayat 6 sampai yang 10. Galatia pasal yang 1 ayat 6 sampai yang 10. Baik, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu saksi Yehova. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah saksi Yehova? Saksi Yehova adalah satu aliran keagamaan secara tidak jelas kapan masuk Indonesia. Namun kalau kita memperhatikan, nampaknya sudah lama mengumpulkan massa yang cukup memenuhi syarat untuk mendaftarkan keberadaannya di Indonesia. Dan kita melihat berbagai catatan bahwa sehingga pada tahun 1964 aliran ini didaftarkan di Departemen Kehakiman dengan nama siswa-siswa Alkitab. Mereka menyebut atau mengaku sebagai aliran Kristen dan saksi Yehova. Dan pada bulan Mei tahun 68, aliran ini diterima dan resmi diakui oleh Departemen Agama dan diperkenankan untuk melakukan atau menjalankan misinya di Indonesia. Berjalannya waktu, ternyata keberadaan
kalian akan mengganggu situasi hubungan antar agama di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga pada zaman pemerintahan di mana Jaksa Agung yang namanya Ali Said sangat respon dengan suasana keadaan ini, sehingga dia melarang atau menghentikan perkumpulan siswa-siswa Alkitab atau saksi Yahova. Nah, pada dasar pertimbangan yang menunjang keputusan menteri adalah kegiatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita atau bertentangan dengan pemerintahan, terutama kebijakan politik dalam pemerintahan Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun mereka dilarang, tapi tetap beroperasi sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat praktik kegiatan saksi Yehova itu cukup gencar. Mereka tidak beribadah seperti kita beribadah hari ini di gereja. Mereka tidak membangun gereja, mereka bersekutu atau melakukan kegiatan pertemuan secara tertib. Mereka berbicara dan mengajak orang ketika bertemu orang di perjalanan, baik kendaraan, baik di situasi yang ramai, mereka berani memberitakan atau menjalankan misi mereka. Dan biasanya mereka menawarkan buku-buku, majalah-majalah yang mereka bawa dengan gambar-gambar yang menarik. Ya, nah, contoh buku salah satunya adalah Sederhana, kemudian Allah itu benar adanya, kemudian salah satu buku juga kebenaran itu akan membebaskan kamu, dan masih banyak cara yang dilakukan oleh saksi Yehova untuk memberitakan misi atau pengajaran mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara mengajar atau mengabarkan misi mereka menggunakan dengan cara yang sederhana, yaitu pergi ke rumah-rumah orang Kristen. Biasanya kalau mereka pergi ke rumah-rumah Kristen, mereka bertanya sama tetangga-tetangga, apakah di sini ada orang Kristen? Nah, kalau tetangga kita, oh ada, atau kebetulan mereka bertanya, yang Kristen adalah kita. Lalu mereka bertanya, boleh saya masuk? Kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini situasi, cara kerja mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau Bapak Ibu kedatangan tamu seperti itu, kedatangan orang seperti itu, Bapak Ibu pastikan bahwa mereka adalah saksi Yehova. Ya, mereka begitu bersemangat, rajin, bahkan tidak mengenal lelah untuk memberitakan pengajaran mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mereka ajarkan? Nah, pengajaran mereka itu menyerang ajaran-ajaran pokok kekristenan, ajaran-ajaran pokok pengajaran gereja, pengakuan iman kita. Pengajaran pokok yang mereka serang adalah tentang ketuhanan Kristus, Roh Kudus, Tritunggal, dan penebusan Kristus, neraka dan akhir zaman. Ini mereka serang pokok-pokok pengajaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saksi Yehova menganggap bahwa terjemahan Alkitab kita adalah terjemahan yang salah. Mereka menerjemahkan Alkitab secara harafiah. Mereka memutarbalikkan Alkitab yang sesungguhnya firman Allah sesungguhnya diterjemahkan dengan terjemahan mereka menurut pikiran mereka. Mereka menyerang terjemahan Roma Katolik yang diterjemahkan dari Vulgata atau Vulgat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saksi Yehova tidak percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini bertentangan dengan pengajaran Kristen, pengajaran Alkitab. Mereka menganggap bahwa Allah Tritunggal yang diakui umat
Tetapi setelah kita memasuki pengajaran mendalam tentang misi mereka, pengajaran saksi Yehova, maka nanti kita akan bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Allah. Mereka tidak percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Tadi di dalam tas pembimbing yang sudah dibaca bahwa pada mula ada firman, dan firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Kristus adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu mereka tolak. Nah, ini bertentangan dengan pengajaran iman kita. Ya, mereka tidak percaya Roh Kudus. Roh Kudus dipercaya sebagai kekuatan yang keluar dari Yehova menurut pengajaran mereka. Nah, penebusan Kristus di atas kayu salib mereka tidak percaya. Saksi Yehova tidak menerima karya salib Yesus sebagai kunci keselamatan. Nah, ini bertentangan dengan pengajaran kita. Kita diselamatkan karena karya korban Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib yang menggantikan hukuman kita. Dia menderita hukum tertutup karena dosa-dosa kita. Ini mereka tidak menerima. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi keselamatan yang mereka yakini adalah usaha manusia, amal dan kebaikan, sehingga mereka tidak percaya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dan mereka meyakini bahwa menjadi saksi Yehova dan memberitakan ajaran mereka itu adalah menurut mereka bisa memperoleh keselamatan. Nah, ini bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Jadi kalau ada saksi Yehova yang datang ke rumah, baik-baik menawarkan buku, mengajak diskusi, ya lebih baik jangan diterima. Kalau kita imannya, kita penguasaan Alkitab yang tidak cukup, itu sasaran tempur mereka. Mereka kebanyakan mencari orang-orang gereja yang patah hati, ya, kecewa dengan gereja. Itu sasaran tempur mereka. Mereka ajarkan pengajaran mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang neraka, saksi Yehova menganggap bahwa neraka hanya sebatas perhentian dalam pengharapan. Mereka tidak mempercayai neraka. Neraka hanya sebatas perhentian dalam pengharapan. Karena itu mereka berkeyakinan bahwa setelah mati manusia akan mengalami tidur secara rohani sampai akhir zaman. Kalau kita mati itu dianggap tidur rohani. Neraka hanya sebuah terjemahan dari kata Ibrani yang Sheol dan kata Yunani Hades yang menunjuk kepada kuburan umum. Sedang kata Gehenna dipahami sebagai tempat pemusnahan saja, bukan lambang penyiksaan. Neraka itu tempat penderitaan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup jauh dari Tuhan. Terjadi pemisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ini mereka punya keyakinan tentang neraka berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir zaman juga mereka tidak meyakini, ya, pendiri daripada saksi Yehova pernah menafsir bahwa kedatangan Yesus itu sekitar tahun 1874. Ternyata apa yang dia perkirakan meleset, dan dia bilang tahun 1914 meleset juga. Sampai sekarang kita lihat bahwa pengajaran saksi Yehova adalah pengajaran yang menyesatkan. Nah, mereka punya pemahaman bahwa orang yang masuk surga itu terbatas. Hanya 144.000 yang bisa masuk surga karena mereka disebut kelas mempelai perempuan. Kelas mempelai perempuan hanya berjumlah 144.
ribu yang bisa masuk surga. Nah, ini bertentangan Bapak Ibu Saudara sekalian dari penjelasan yang singkat, yang sederhana ini kita bisa memahami betapa cara sepak terjang daripada saksi Yehova yang sedang berkeliaran di Indonesia. Dan saya pernah mendengar berita bahwa mereka punya markas di Tanjung Pandan. Mereka juga sudah menjalankan misinya ada di Belitung Timur. Dan ada salah satu jemaat yang pernah bercerita sama saya bahwa mereka pernah kedatangan tamu demikian dengan menawarkan buku-buku yang bergambar bagus, kemudian mereka mengajak, bercerita, berdiskusi tentang Tuhan versi saksi Yehova. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca, Paulus memberitakan, menulis kepada jemaat Galatia supaya berhati-hati di dalam menyikapi pengajaran-pengajaran di luar Kristus. Injil yang Paulus beritakan adalah Injil berita anugerah. Berita anugerah keselamatan hanya kita temui di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Korban Kristus yang di atas kayu salib merupakan kunci jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa, dan kuasa itu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berhati-hati di dalam situasi yang sedang berkembang. Situasi berkembang, banyak pengajaran-pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan Paulus menasihati mereka, jemaat Galatia, supaya kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, Injil yang bukan Injil Kristus, Injil anugerah, Injil yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, jangan terima mereka. Orang-orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil Yesus terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami secara benar bahwa keselamatan yang kita peroleh itu karena pemberian Tuhan. Kalau saksi Yehova memahami bahwa itu amal kebaikan, dan karena mereka memberitakan tentang Yehova, mereka memperoleh keselamatan. Kita tidak demikian. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kristus yang berkorban. Keselamatan bukan karena upaya kita, tetapi upaya Tuhan yang merentang-rentang di kayu salib, mati bagi saudara-saudara. Dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara-saudara, supaya saudara-saudara menjadi milik kepunyaannya, milik kesayangannya yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui tema yang kita renungkan, kita terus belajar dari waktu ke waktu. Kita bertekun dalam pengajaran akan kebenaran Allah. Kita menjadi gereja yang belajar, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita harus menjadi pribadi yang menyediakan hati kita, waktu kita untuk belajar firman Tuhan karena pasal. Sekarang ini kita bisa membaca firman Tuhan dengan mudah, atau tulisan-tulisan firman Tuhan yang melalui HP yang tersedia.
Kita pengen apa saja yang rohani, apa saja kita bisa membukanya. Kemudian buku-buku rohani yang disediakan, renungan harian disediakan oleh gereja, kita mesti belajar sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi alat. Setiap apa yang kita belajar menjadi alat Tuhan untuk menguatkan kita. Kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bukan bersumber dari Tuhan. Itu pengajaran-pengajaran palsu yang bukan dari Tuhan, atau Injil yang mudah, Injil yang didevaluasi nilainya, Injil yang diturunkan nilainya. Injil yang kita terima adalah Injil Kristus yang mahal, yang Dia bayar oleh pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi sekarang ini berkembang. Berbagai aliran, berbagai pengajaran bermunculan di mana-mana. Tetapi marilah kita menjadi gereja yang kuat. Fondasi iman kita bangun di atas dasar kasih Kristus, sehingga apa yang menjadi sorotan dunia, apa yang sedang ditawarkan dunia oleh berbagai hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal yang di luar Kristus, kita sudah siap, kita sudah menjadi pribadi yang kuat, sehingga kita tidak terbawa oleh arus. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah dalam kehidupan kita senantiasa menjadi pribadi yang menjadi gereja, terus belajar dan membangun iman fondasi kita di atas kasih Kristus. Dan setiap firman yang kita dengar, kita renungkan hari lepas hari, sehingga kita menjadi gereja yang kuat dan gereja yang tidak mudah terbawa oleh berbagai pengaruh pengajaran dunia ini, khususnya saksi Yehova. Apabila kelompok ini mendatangi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik diabaikan saja. Jangan diajak ngobrol, jangan diajak bicara. Kalau kita tidak sanggup menghadapi mereka, bila firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami pelajari. Biar dalam kehidupan kami menghadapi berbagai pengajaran yang tidak bersumber dari Tuhan, Tuhan mampukan kami. Biarlah kami terus membangun kehidupan iman kami kepada Injil Kristus, Injil yang telah menyelamatkan kami. Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi satu pembelajaran buat kami untuk menghadapi berbagai pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sengaja kita mengambil sikap diri. Maaf, ada pengumuman begitu. Oh ya, baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memimpin menyertai kami dan memberkati kami, memberkati jemaat-Mu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh.